Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ada Hidayat, NIM 33. Perkenalkan, nama saya Cahyo Bagaskoro. Perkenalkan, nama saya Aulia Alifa Melisa. Perkenalkan, nama saya Nurmesia Putri. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang membuat program sederhana dengan Python. Misalnya kita akan membuat program untuk mengecek apakah suatu bilangan yang dimasukkan oleh pengguna adalah bilangan prima atau bukan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang cek bilangan prima. Fungsinya itu untuk mengecek apakah suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Nah, yang kedua itu ada if kurang dari n kurang dari 2. Bilangan kurang dari 2 adalah bukan bilangan prima. Maksudnya itu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga ada return first, yaitu pengulangan dari 2 sampai n1. Nah, yang selanjutnya itu return false. Jika habis dibagi i, maka bukan bilangan prima. Jadi apapun itu kalau setelah dibagi i, dia bukanlah bilangan prima. Nah, return true jika tidak ada pembagian selain 1 sama n, maka bilangan prima. Jadi kalau bukan pembagian selain 1 dan n, dia itu termasuk bilangan prima. Nah, selanjutnya itu ada menerima input dari pengguna. Jadi kita program ini ngasih tahu oleh orang yang menggunakan program ini untuk memasukkan data atau bilangan yang dia inginkan. Misalnya dia masukin 2, kita akan ngecek itu bilangan prima atau bukan. Nah, yang selanjutnya memanggil fungsi untuk mengecek bilangan prima, yaitu cek bilangan prima. Jadi kayak yang saya jelaskan tadi, orang itu menginput data atau memasukkan data seperti misalnya mereka masukkan angka 2, jadi kita akan mengecek itu adalah bilangan prima atau bukan. Sekian. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya dan teman-teman saya buat, yaitu penjualan produk skincare. Jadi pada bagian pertama ini ada inisialisasi saldo. Jadi saldo pengguna awal akan disetting ke nominal 3 juta rupiah. Selanjutnya ada while true. Jadi pada while true ini membuat program berjalan terus-menerus hingga pengguna memilih untuk keluar. Selanjutnya pada bagian ini akan menampilkan pilihan utama untuk pengguna. Jadi di sini akan menampilkan pilihan pembelian produk perawatan kulit, yaitu brightening dan acne, dan untuk pengecekan saldo lalu keluar. Jadi pada bagian ini saya menggunakan format string untuk mempersimpel tampilan program. Selanjutnya di sini ada pilihan integer, memasukkan pilihan varian atau opsi. Jadi pada bagian ini pengguna itu diminta untuk memasukkan pilihan menu dari 1 sampai 4 tadi. Selanjutnya ada pengkondisian utama, yaitu elif, if, sama else. Jadi program ini menggunakan elif, if, else itu untuk menjalankan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan pengguna. Dan ini juga digunakan untuk memproses pilihan pengguna berdasarkan inputnya. Lalu pada pengkondisian pertama, pada pilihan pertama yaitu brightening, ini akan menampilkan 2 paket produk, yaitu basic dan paket lengkap. Lalu di bagian sini program akan meminta pengguna untuk memilih dari pilihan yang ada, yaitu dari antara basic dan paket lengkap. Lalu pada selanjutnya di sini akan muncul jika saldo mencukupi, program akan meminta konfirmasi yes or no sebelum mengurangi saldo sesuai harga paket. Jadi kalau saldo kurang, pesan akan muncul bahwa saldo tidak mencukupi. Terus sama juga pada pilihan paket kedua, hanya saja berbeda dengan harganya. Terus pada elif pilih kedua, yaitu bagian acne, di sini sama saja dengan bagian brightening, cuman harga pada acne ini lebih tinggi, yaitu ada isinya dengan sama, yaitu basic dan paket lengkap. Lalu di sini ada paket, saya menggunakan integer. Di sini juga sama fungsinya untuk memasukkan pilihan pada pilihan yang ada. Lalu pada selanjutnya juga sama. Di sini jika saldo mencukupi, program minta konfirmasi yes or no, dan sebelum mengulangi saldo sesuai harga paket.
Jika saldo kurang juga akan muncul saldo tidak mencukupi. Pada paket 2 pun sama. Lalu di sini kita lanjut ke Alif pilihan 3. Di sini program akan di sini untuk pilihan cek saldo. Jadi di sini hanya menampilkan saldo yang tersedia saat ini jika pengguna memilih opsi ini. Terus pada pilihan 4 yaitu pilihan keluar. Jadi pada pilihan ini akan menampilkan pesan terima kasih dan keluar dari program menggunakan break. Jadi break ini digunakan untuk keluar dari loop. Terus selanjutnya konfirmasi untuk melanjutkan atau berhenti dari program. Jadi setelah setiap transaksi, program itu akan bertanya kepada pengguna apakah ingin melanjutkan transaksi lainnya. Jika pengguna memilih selain Y, maka program akan berhenti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program sederhana dengan Python, yaitu membuat program untuk mengecek tanggal dan hari pada kalender. Di sini ada import kalender, gunanya untuk mengimport atau memasukkan data-data kalender dari setiap tahunnya dari semua tahun yang ada. Terus tuh ada fungsi untuk menampilkan kalender 1 bulan. Menggunakan def tampilkan bulan dalam kurung tahun atau bulan. Nanti akan keluarnya di sini akan outputnya yaitu print kalender bulan itu sendiri dan tahun bulannya. Selanjutnya ada fungsi utama untuk menampilkan kalender 1 tahun. Di sini juga menggunakan def tampilkan kalender dalam kurung tahun. Dan for bulan in range 1 sampai 13. Tampilkan bulan, tahun, bulan. Terus nanti outputnya akan print sama dengan ini gunanya untuk mengasih jarak antar bulan. Contohnya antar bulan Januari dan Februari akan ada jaraknya sama dengan itu. Selanjutnya yang terakhir ada input tahun dari pengguna. Nanti untuk input tahun dari pengguna gini, pengguna disuruh memasukkan mereka ingin melihat tahun berapakah yang ingin mereka lihat. Terus tuh makanya di sini ada tahun, int input, masukkan tahun, terus ada tampilkan kalender tahun. Di sini saya akan menjalankan programnya, bagaimana cara berjalannya jika sudah dijalankan. Nah, di sini yang saya bilang tadi, pengguna disuruh memasukkan tahun yang ingin dilihatnya. Contohnya saya ingin melihat tahun 2006. Nah, di sini akan keluar bulan-bulan di tahun 2006 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk yang sama dengan tadi, ini mengasih jarak antar bulan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Pada kode kali ini kita akan membuat sebuah program, yaitu di mana kita dapat memanajemen novel. Oke, dalam program tersebut terdapat 2 akses, yaitu sebagai user dan sebagai admin. Perbedaannya adalah jika kita sebagai user maka kita hanya dapat melihat novel tersebut, sedangkan jika kita masuk sebagai admin, kita dapat mengubah isi novel, yaitu dapat menghapus ataupun menambah. Baiklah, mari kita bahas kode ini agar lebih mudah dipahami. Kita akan membaginya menjadi beberapa bagian besar sesuai dengan fungsinya. Baiklah, bagian yang pertama adalah pendefinisian file dan fungsi utama. Pendefinisian file dan fungsi utama yang pertama ada import JSON untuk membaca dan menulis data dalam format JSON. Yang selanjutnya ada import OS, memungkinkan pengecekan keberadaan file dalam kode tersebut. Selanjutnya ada file underscore novel dan file underscore akun yang berfungsi menyimpan nama file yang digunakan untuk penyimpanan data. Bagian selanjutnya yaitu fungsi untuk mengelola data. Yang pertama ada fungsi load novel.
Fungsi ini membaca data dari dalam file. Jika file ada, maka sistem akan membuka untuk membaca data. Namun jika file rusak, sistem akan mencetak pesan error dan mengembalikan data kosong. Namun jika file tidak ada, maka sistem akan langsung membalikan data kosong. Selanjutnya ada fungsi save novel. Fungsi ini menyimpan data novel collection ke dalam file JSON. Sedangkan untuk indent sama dengan 4, sedangkan untuk indent sama dengan 4 hanya digunakan untuk susunan data agar lebih rapi. Selanjutnya ada fungsi load akun. Fungsi ini mirip dengan load novel tetapi khusus untuk membaca data hanya dari akun saja. Selanjutnya ada fungsi save akun. Fungsi ini menyimpan data akun ke file akun user.json dalam format JSON. Selanjutnya ada manajemen akun. Yang pertama ada fungsi daftar akun. Fungsi ini berfungsi yang pertama adalah untuk meminta username, password, dan role, serta mengecek apakah username sudah ada. Jika valid, data disimpan ke akun user dan file diperbaharui. Selanjutnya adalah fungsi login akun. Dalam fungsi ini, pengguna diminta untuk memasukkan username yang sudah didaftarkan serta memasukkan password yang telah dibuat. Jika username dan password benar, maka sistem akan menampilkan login berhasil dan selamat datang serta menampilkan username. Namun jika password salah, maka sistem akan meminta kembali username serta password yang benar. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat locker atau menambah buku ke dalam locker, dan fungsi ini hanya digunakan untuk admin. Yang pertama ada fungsi buat locker. Fungsi ini berguna untuk admin, dapat membuat locker baru jika belum ada sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi buat buku. Fungsi ini berguna agar admin dapat membuat buku baru di dalam locker tertentu yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah fungsi untuk menambahkan bab baru ke dalam buku. Dan ini masih berlaku hanya untuk admin saja. Di dalam fungsi tambah bab, admin bisa menambahkan bab ke buku tertentu di dalam locker yang telah dibuat. Selanjutnya adalah fungsi untuk melihat locker. Fungsi untuk melihat isi locker lengkap dengan semua buku dan bab yang ada di dalamnya. Fungsi lihat locker adalah yang pertama adalah untuk cek koleksi kosong. Jika novel _collection kosong, maka program mencetak pesan bahwa belum ada locker atau buku. Selanjutnya fungsi akan berhenti dengan return. Yang kedua, iterasi locker. For locker buku in novel. Locker adalah nama locker dan buku adalah dictionary dari buku di dalam locker. Yang ketiga adalah cetak buku di locker. Jika tidak ada buku dalam locker, program akan mencetak pesan belum ada buku. Jika ada buku, iterasi dilanjutkan ke daftar bab dalam buku. Yang keempat, iterasi bab dalam buku. Jika buku tidak memiliki bab, program mencetak pesan belum ada bab. Namun jika ada bab, judul dan isi bab akan ditampilkan. Selanjutnya ada fungsi clear data. Fungsi clear data yang pertama ada konfirmasi pengguna. Pengguna diminta mengonfirmasi data apakah ingin menghapus semua data. Masukkan input Y atau ya akan melanjutkan proses penghapusan. Yang selanjutnya yaitu hapus file JSON. File novel _collection.json dan akun users.json harus diisi ulang dengan diisi ulang dengan data kosong. Yang ketiga, hapus data di memori. Menggunakan
clear untuk mengosongkan data di dictionary novel underscore collection dan akun underscore user. Dan yang terakhir, sistem akan mencetak kalimat semua data telah dihapus. Jika dibatalkan, program mencetak pesan pembatalan. Selanjutnya adalah program utama atau logika utama. Yang pertama itu login user, yaitu untuk menyimpan username pengguna yang sedang login. Sedangkan role adalah menyimpan peran atau role dari pengguna yang sedang login, yaitu admin atau user. Selanjutnya yaitu sesi login atau registrasi. Yang pertama, jika pengguna belum login, sistem akan menampilkan menu utama untuk daftar akun login atau keluar. Jika user menggunakan daftar akun, maka sistem akan memanggil fungsi daftar akun untuk mendaftarkan pengguna baru. Namun, jika user menggunakan login akun, maka sistem akan memanggil fungsi login akun untuk login. Yang ketiga, jika user menggunakan keluar, maka sistem akan mengakhiri program dengan break. Selanjutnya adalah menu setelah login. Selanjutnya adalah menu setelah login. Yang pertama, tampilan menu berdasarkan peran. Jika admin, opsi yang tersedia adalah buat loker, buat buku, tambah bab, serta hapus bab. Namun jika user, maka opsi yang ditampilkan hanya lihat isi loker saja dan logout. Selanjutnya ada proses pilihan. Jika login menggunakan akun admin, maka sistem akan memanggil fungsi berdasarkan pilihan di atas, yaitu fungsi buat loker, fungsi buat buku, fungsi tambah bab, dan fungsi clear data. Jika login menggunakan akun user, maka fungsi hanya menggunakan fungsi melihat isi loker dengan lihat underscore loker, dan fungsi logout akan menghapus data login dengan mengatur logout in user dan role user menjadi none. Yang keempat ada validasi akses. Jika pilihan tidak valid atau tindakan yang tidak diizinkan akan menampilkan pesan peringatan. Baik. Jadi kesimpulan dari kode ini adalah aplikasi pengelolaan koleksi novel berbasis teks. Jika Anda admin, Anda dapat membuat loker, buku, dan bab serta menghapus data. Namun jika Anda user, Anda hanya bisa melihat isi loker. Semua data disimpan secara permanen dalam file JSON. Program selanjutnya adalah menampilkan tabel perkalian. Pada baris pertama ada perintah input, yang dimana perintah tersebut adalah untuk meminta pengguna untuk memasukkan angka melalui keyboard yang dimasukkan selalu berupa string. Selanjutnya adalah in. In ini adalah berfungsi untuk mengonversi string yang dimasukkan oleh pengguna agar menjadi bilangan bulat atau integer. Yang kemudian hasilnya adalah nilai yang dimasukkan pengguna akan disimpan dalam variabel angka. Baris kedua yaitu for in range. For di sini adalah digunakan untuk melakukan pengulangan, sedangkan range 1,11 adalah untuk membuat baris angka dari angka 1 hingga angka 10. 11 tidak termasuk. Pada setiap iterasi, i akan memiliki nilai berturut-turut, yaitu angka 1, 2, 3 hingga angka 10. Selanjutnya ada baris print, yaitu baris ketiga. Print di sini digunakan untuk menampilkan hasil. Sedangkan untuk huruf F di sini adalah format string, yang memungkinkan kita menyisipkan nilai variabel langsung dalam string. Yaitu di sini ada angka untuk memasukkan angka, dan
ini adalah nilai saat ini dari iterasi perulangan. Sedangkan angka kali I adalah hasil perkalian antara angka dan I. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih atas waktunya. Harga 3 juta rupiah.